Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Zaidah Putri, NIM 1121018 akan mempresentasikan tentang uji autokorelasi Darwin-Watson. Yang pertama, pengertian uji autokorelasi Darwin-Watson. Uji autokorelasi Darwin-Watson merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi pada residual dari model regresi. Autokorelasi atau korelasi serial terjadi ketika residual dari suatu model regresi tidak bersifat independen satu sama lain. Artinya, nilai residual pada satu periode waktu dipengaruhi oleh nilai residual pada periode waktu sebelumnya. Hal ini seringkali menjadi masalah dalam analisis regresi karena melanggar asumsi independen residual yang merupakan salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi klasik. Uji Darwin-Watson yang dikembangkan oleh James Darwin dan Geoffrey Watson pada tahun 1950-an adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi pada residual dalam sebuah model regresi linear. Uji ini secara khusus menguji autokorelasi deret pertama, yaitu korelasi antara residual pada satu periode dan residual pada periode sebelumnya. Yang kedua, pengujian autokorelasi dengan Darwin-Watson. Model regresi yang ideal adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi, seperti uji Darwin-Watson, uji Lagrange multiplier, uji Brush-Godfrey, dan uji Rantes. Dalam uji kali ini, kita akan membahas mengenai uji autokorelasi dengan Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam mode regresi dan tidak adanya variabel lag di antara variabel independen. Yang ketiga, dasar keputusan dalam uji autokorelasi Darwin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah uji Darwin-Watson dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, jika D Darwin-Watson lebih kecil DL atau lebih besar dari 4DL, maka hipotesis 0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D Darwin-Watson terletak antara DU dan 4DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika D Darwin-Watson terletak antara DL dan DU antara DD 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Yang keempat, cara mendeteksi autokorelasi. Masalah asumsi autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai jenis analisis, antara lain yang pertama uji Darwin-Watson, yang kedua uji Brush-Godfrey, yang ketiga uji Darwin-Watson H, yang keempat The Angels Art Test. Yang kelima, tentang pentingnya uji autokorelasi. Uji autokorelasi penting untuk memastikan bahwa asumsi independensi residual dalam model regresi linear terpenuhi. Jika asumsi ini dilanggar, hasil analisis regresi bisa menyesatkan karena yang pertama, estimasi parameter bisa bias. Yang kedua, statistik uji menjadi tidak valid. Yang ketiga, prediksi model menjadi tidak akurat. Yang keenam yaitu keterbatasan uji Darwin-Watson. Meskipun uji Darwin-Watson adalah alat yang kuat untuk mendeteksi autokorelasi dari pertama, ia memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, hanya mendeteksi autokorelasi direct pertama. Uji ini tidak mendeteksi autokorelasi pada lag yang lebih tinggi. Yang kedua, kurang efektif untuk model dengan variabel lag dependent. Pada model regresi yang melibatkan variabel lag dependent, uji ini mungkin kurang tepat. Yang ketiga, tidak mengidentifikasi sumber autokorelasi. Uji ini tidak memberikan informasi mengenai penyebab autokorelasi. Yang ketujuh, tentang langkah-langkah uji Darwin-Watson. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan uji Darwin-Watson. Yang pertama, estimasi model regresi. Bangun model regresi linear dan hitung residualnya. Yang kedua, hitung statistik Darwin-Watson. Gunakan rumus untuk menghitung nilai D. Yang ketiga, bandingkan dengan tabel kritis. Bandingkan nilai D dengan nilai DL dan DU dari tabel Darwin-Watson sesuai tingkat signifikasi dan jumlah observasi. Dan yang keempat, interpretasi hasil. Tentukan ada tidaknya autokorelasi berdasarkan nilai D yang diperoleh. Dan yang terakhir, tentang alternatif dan perbaikan.
Jika ditemukan autokorelasi, peneliti dapat mengambil beberapa langkah untuk memperbaikinya seperti yang pertama, menambahkan variabel lag ke dalam model. Yang kedua, menggunakan model regresi dengan pendekatan berbeda seperti ARIMA. Yang ketiga, menggunakan generalized least square GLS untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.